Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke dirasah Islamiyah. Di minggu kemarin kita sedang membahas sifat kudrat, di mana sifat kudrat itu mempunyai 3 ta'alluq. Yang pertama ada ta'alluq ibadah, yang kedua ada ta'alluq ta'diyah, dan yang ketiga ada ta'alluq taratub. Ibadah artinya kegunaan, ta'diyah artinya sasaran, dan taratub artinya tingkatan. Minggu kemarin sudah dibahas bahwa untuk kegunaan sifat kudrat yaitu untuk mengijadkan, yaitu mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada. Yang kedua mengidamkan, yaitu mentiadakan, yaitu merubah sesuatu yang sedang ada kemudian menjadi tidak ada. Adapun yang menjadi sasaran sifat kudrat yaitu sesuatu yang mungkinul wujud. Artinya kudrat tidak menyasar kepada yang wajibul wujud dan tidak pula menyasar kepada yang mustahilul wujud. Nah, itu pembahasan yang minggu kemarin. Selanjutnya, yang ketiga adalah ta'alluq taratub, atau di sini disebut ta'alluq maratib, tingkatan sifat kudrat. Semuanya ada 8 tingkatan. Yang pertama ada yang disebut dengan suluhi qadim. Suluhi qadim itu adalah suatu situasi di mana makhluk belum diciptakan. Berarti yang ada pada waktu itu adalah cuman Allah. Tak ada satupun makhluk. Alam dunia, semesta belum ada. Yang ada cuman siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada saat itu Allah sudah tersifati oleh sifat kudrat. Dalam artian Allah lulus mampu untuk mengadakan sesuatu dan untuk mentiadakan sesuatu. Allah mampu untuk menciptakan sesuatu, Allah mampu untuk mentiadakan sesuatu. Walaupun sesuatunya itu belum ada. Nah, ini disebut dengan apa? Suluhi qadim. Redaksi dalam buku ini, suluhi qadim berarti lulus dan mampu. Suluhi qadim berarti kudratullah tidak ada permulaan. Maka suluhi qadim berarti kudratullah pada waktu belum menciptakan makhluk menyambung dengan melaksanakan kekuasaannya. Artinya walaupun makhluknya belum ada karena memang belum diciptakan, tapi di sana Allah sudah kudrat karena memang kudrat Allah tidak ada permulaannya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan qabdah awal. Apa itu qabdah awal? Sebuah situasi di mana pada qabdah awal Allah sudah mulai menciptakan makhluk, yaitu yang diciptakan oleh Allah adalah Lauhil Mahfuz. Kemudian pada Lauhil Mahfuz itu Allah membuat sebuah perencanaan. Apapun yang Allah akan ciptakan itu perencanaannya tertulis pada Lauhil Mahfuz dan ditulis oleh qalam. Di sini Allah membuat perencanaan, membuat ketetapan-ketetapan yang mana ketetapan-ketetapan Allah atau perencanaan-perencanaan Allah yang terdapat dalam Lauhil Mahfuz ini sewaktu-waktu dapat dirubah dan dapat pula ditetapkan. Nah, disinilah yang disebut dengan takdir yang ada pada ma fi Lauhil Mahfuz. Jadi takdir itu ada 2. Ada takdir yang tertulis di Lauhil Mahfuz, ada takdir yang ada pada pengetahuan Allah, ma fi ilmillah. Takdir yang ada pada ma fi ilmillah itu tidak bisa dirubah. Sementara takdir yang ada pada Lauhil Mahfuz yang sudah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz, maka itu sewaktu-waktu bisa berubah. Misal, seseorang di Lauhil Mahfuz itu ditetapkan
bahwa usianya itu 50 tahun. Akan tetapi karena dia itu rajin bersilaturahmi, rajin beribadah, kemudian oleh Allah dirubah ketetapannya, disesuaikan dengan takdir yang ada ma fi ilmillah. Misalkan di ma fi ilmillahnya itu tertera bahwa orang tersebut usianya 50 tahun, kalau dia bersilaturahmi maka ditambah menjadi 55 tahun. Maka ketetapan yang di Lauhil Mahfuz yang hanya berapa tahun? 50 tahun kemudian dirubah menjadi 55 tahun. Jadi ketetapan Allah atau takdir yang ada di Lauhil Mahfuz itu sewaktu-waktu bisa dirubah atau ditetapkan. Ditetapkan itu misalkan sesuai dengan kaidnya tidak melaksanakan ibadah silaturahmi, berarti udah ditetapkan berapa? 50 tahun. Berdasarkan firman Allah, yamhullahu ma yasa'u wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya terdapat ummul kitab, yaitu Lauhil Mahfuz. Jadi ketetapan-ketetapan yang terdapat dalam Lauhil Mahfuz, kalau Allah menghendaki dirubah ya akan dirubah, kalau Allah menghendaki akan ditetapkan ya pasti ditetapkan. Nah, jadi kesimpulannya pada qabdah awal ini Allah sudah mulai menciptakan makhluk, yaitu Allah menciptakan Lauhil Mahfuz, Allah menciptakan kolam, dan Allah membuat perencanaan. Segala sesuatu yang akan diciptakan oleh Allah di sana tertulis perencanaannya berikut takdirnya masing-masing. Berarti misalkan Allah rek nyiptakeun Aris, terus ayah nama Aris sudah tertera di sana, usianya berapa tahun sudah tertera di sana, akan menghabiskan uang berapa juta, akan menghabiskan beras berapa ton, itu sudah ada di sana ketetapannya. Tapi masih bisa berubah ketetapan yang ada di Lauhil Mahfuz. Yang ketiga, ada yang disebut dengan tanjiji hadis awal. Tanjiji hadis awal yaitu penggunaan kudrat untuk mengijadkan, mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada, dan tentu sesuatu tersebut itu sudah terdaftar di Lauhil Mahfuz. Sebelumnya sudah direncanakan oleh Allah. Allah akan menciptakan ini. Nah, kemudian si ini tersebut oleh Allah diijadkan, diadakan melalui sifat kudrat. Proses dari tidak ada kemudian menjadi ada namanya adalah tanjiji hadis. Nah, yang mengadakannya itu apa? Kudrat, gitu ya. Kudrat mengijadkan di sini. Allah berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya kepadanya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Di sini kun, maka fayakun, jadilah. Sesuatu yang sebelumnya sudah direncanakan di Lauhil Mahfuz oleh Allah dikatakan kun, maka yang tadinya tidak ada menjadi ada. Fayakun. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 117 Allah juga mengatakan wa idza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu maka cukuplah dia mengatakan jadilah, lalu jadilah ia. Nah, ini sama, hampir sama redaksinya dengan yang ada di Quran surat Yasin. Tanjiji hadis pertama ini bisa diartikan suatu proses perpindahan dari sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Lamanya proses tersebut antara dua kata kaf dan nun yang terdapat dalam kun. Berarti dari tidak ada kepada ada itu dalam waktu yang singkat. Kun antara kaf dan nun pengucapan itu sangat dekat. Kun, maka langsung sakit cepanon langsung ayat.
Adapun kalimah yakunu memberi pengertian keberadaan sesuatu dalam qabdah kedua. Ketika fayakun, maka sesuatu yang diadakan itu sudah berubah, yang ternyata tidak ada sudah menjadi ada. Kalau sudah ada, maka sudah masuk ke qabdah tsani. Berarti proses tanjiji hadis awal ini sangat singkat, lebih dekat daripada jarak antara kaf dan nun yang ada dalam kata kun. Berarti langsung ada. Kalau sudah fayakun, maka sudah bukan tanjiji hadis lagi, tapi sudah masuk ke qabdah tsani. Apa itu qabdah tsani? Qabdah tsani yaitu kudratullah yang digunakan untuk menggenggam atau menetapkan sesuatu dalam keberadaannya. Setelah diproses oleh tanjiji hadis yang pertama, diadakan dari yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada. Nah, setelah ada kemudian keberadaannya itu dibina, diurus di bawah kekuasaan Allah. Tahta masyiatillah. Kita dulu tidak ada, kemudian sekarang ada. Selama ada, kita ini tidak dibiarkan oleh Allah. Kita diurus, digerakkan, diberikan rezeki, diberikan ini, diberikan itu, terus dipelihara. Nah, Allah memelihara keberadaan makhluk yang sedang ada, itu namanya apa? Qabdah tsani. Berarti kalau dilihat dari zaman, qabdah tsani itu sekarang, yaitu di mana makhluk sedang ada. Sedang ada itu berarti berada di mana? Di dunia. Sedang ada kan? Tadinya tidak ada, kemudian ada. Qabdah kedua dalam proses adalah keberadaan manusia di dunia. Nah, iya. Jadi qabdah kedua itu adalah keberadaan manusia di dunia semasa hidupnya, dan dunia ini merupakan tempat ujian. Dunia ini bukan tempat kita tinggal, tetapi dunia ini adalah tempat ujian dan sebagai penentu untuk nasib kita nanti di qabdah ketiga dan qabdah keempat. Berarti kehidupan kita nanti itu tergantung kehidupan kita sekarang di dunia. Mata kahade ulah kumaha engke nya kumaha engke we itu tidak benar. Harusnya teh engke kumaha ayeuna. Nanti itu tergantung sekarang, bukan tergantung nanti, bukan. Bagaimana nasib kita nanti di qabdah ketiga? Bagaimana nasib kita nanti di qabdah keempat? Apakah kita akan termasuk syaqiyun, orang yang celaka, atau sa'idun, orang yang mendapatkan kebahagiaan? Itu tergantung masa sekarang. Tergantung di masa qabdah tsani, di masa qabdah kedua. Karena qabdah kedua ini merupakan tempat ujian. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi kehidupan ini adalah ujian. Dari ujian maka akan melahirkan siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus. Akankah kita menjadi orang yang lulus? Amin. Mudah-mudahan orang lulus. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan Allah menyempitkan dan Allah melapangkan rizki, dan kepadanya kamu dikembalikan. Ketika kita hidup di dunia, Allah yang mengatur kehidupan kita, Allah yang mengatur rizki kita. Terkadang selama kita di dunia, urang teh terkadang jembar rizki, terkadang mah duit teh hese, terkadang mah duit teh babari di alana, terkadang urang loba rizki, terkadang suatu saat mah urang hararese rizki. Siapa yang mengatur itu?
Dia adalah Allah. Dibere jembar rizki ujian, dibere heureut rizki ge eta teh ujian. Lamun urang beunghar sing inget kabeungharan itu adalah ujian. Diberikan suasana kita menjadi orang miskin, menjadi orang fakir, itu pun adalah ujian. Apapun yang ada dalam kehidupan ini semuanya adalah ujian. Sadayana oge. Wa ilaihi turja'un, dan nanti suatu saat kita akan dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah. Dan ketika nanti kita dikembalikan kepada Allah, kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Adapun sebaik-baik bekal untuk kita menyongsong kehidupan baik sekarang di dunia ataupun nanti kehidupan di akhirat, bekal yang paling baik adalah takwa. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Dan berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hei orang-orang yang berakal. Zaman yang akan kita lalui itu masih jauh. Kita sekarang berada di qobdoh kedua, dan masih ada qobdoh ketiga dan qobdoh keempat. Sementara untuk kehidupan kita nanti di qobdoh ketiga dan qobdoh keempat, yaitu kita akan tergantung perbekalan kita hari ini. Maka Allah memerintahkan kepada kita, watazawwadu, kumpulkanlah bekal sebanyak-banyaknya. Dan bekal untuk menyongsong kehidupan nanti bukan tabungan yang banyak, akan tetapi takwa. Maka jadilah kita orang yang bertakwa. Dalam Quran surat Fatir ayat 16 yang dapat dijadikan dalil akan adanya qobdoh kedua yang berbunyi, iyasha yudhibukum wa ya'ti bikhalqin jadid. Jika dia menghendaki, niscaya dia memusnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru. Perhatikan ayat ini. Kalau Allah berkehendak, mudah saja bagi Allah memusnahkan kehidupan manusia, kemudian Allah akan menghidupkan spesies lain yang menggantikan posisi manusia. Itu mudah saja bagi Allah. Kita jangan merasa bahwa kita ini pemilik dunia. Kita bukan pemilik dunia. Justru kita datang ke dunia ini adalah makhluk yang paling terakhir. Sejarah mencatat dalam penafsiran ayat-ayat disebutkan bahwa sebelum manusia di bumi ini sudah ada peradaban yang maju, layaknya seperti peradaban manusia sekarang, bahkan mungkin lebih maju dari peradaban manusia sekarang. Peradaban apa itu? Yaitu peradaban Banu Jan. Akan tetapi karena Banu Jan ini mereka suka berbuat kerusakan di muka bumi, mereka melawan terhadap perintah-perintah Allah, satu sama lain mereka suka saling menumpahkan darah. Akhirnya Allah musnahkan Banu Jan, diserang oleh pasukan malaikat yang dipimpin oleh Ajazil. Dan setelah Banu Jan musnah, Allah mengutus Nabi Adam kemudian beranak pinak di dunia menggantikan peradaban Banu Jan. Tetapi Banu Jan sekarang masih ada, tapi tidak menjadi khalifah fil ard, karena kedudukannya sudah digantikan oleh siapa? Oleh manusia. Tapi kalau manusia kemudian berlaku seperti Banu Jan, berbuat kerusakan di muka bumi, kemudian bermaksiat kepada Allah, bukan hal yang mustahil bagi Allah. Manusia kemudian dimusnahkan oleh Allah, dan Allah akan mendatangkan makhluk lain untuk menggantikan posisi manusia. Yang kelima, ada tanjiji hadis yang kedua. Tanjiji hadis yang kedua ini yaitu kudratullah yang digunakan untuk mentiadakan makhluk yang berada di qobdoh kedua. Kalau mentiadakan berarti merubah dari ada kepada tidak ada. Makhluk yang sedang ada di dunia kemudian ditiadakan dari dunia ini. Namanya adalah kematian. Di mana kita meninggalkan dunia ini, pintu keluar dari dunia ini adalah apa? Kematian. Jadi lamun urang geus kaluar
dan untuk keluar dari dunia ini pintunya adalah kematian. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Apa sih mati itu? Ari mati teh naon? Mati adalah berpisahnya ruh dan jasad. Ruh kembali kepada Allah, jasad kembali kepada tanah. Tanjidnya hadis kedua, untuk berpindahnya manusia dari qabdah kedua ke qabdah ketiga. Maka sakitnya dalam kematian ditentukan oleh amal waktu berada di qabdah kedua. Nah kan tadi, qabdah kedua ini menentukan kehidupan kita nanti berikutnya. Baru kita masuk di gerbangnya saja, di tanjidnya hadis kedua, kita sudah akan merasakan akibat dari perbuatan kita selama di qabdah kedua. Kalau kita amalnya baik, mungkin kita tidak akan merasakan sakitnya kematian. Tapi kalau amal kita buruk, maka kita akan merasakan sakitnya ketika kita dipindahkan dari qabdah kedua menuju ke qabdah ketiga. Orang yang kekurangan amal baik akan berteriak-teriak meminta dikembalikan ke dunia, yaitu qabdah kedua. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 99 sampai 100, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzaun ila yaumi yub'atsun. Keadaan orang-orang kafir itu sehingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, mereka berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku akan berbuat amal soleh yang terhadap yang kutinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding alam barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi orang-orang kafir ketika dia menyongsong kematian dimasukkan ke alam barzah, mereka akan berteriak-teriak minta dikembalikan ke dunia. Hanya kalau di dunia baheula tidak beramal. Kalau saya dikembalikan ke dunia, saya akan beramal baik. Tapi kata Allah, kalla, bohong eta teh. Mereka teh bakal ngomong kitu engko teh pedah we geus di alam barzah. Lamun nya mereka dikembalikan ke dunia pun mereka akan sama seperti sebelum dia meninggal. Pasti bakal moal deui ngalaksanakeun amalna teh, bakal lupa deui, maka moal aya jalma yang sudah masuk ke qabdah ketiga kemudian dikembalikan ke qabdah kedua. Tidak akan ada orang yang sudah mati sebelum saatnya dibangkitkan kemudian dikembalikan lagi ke dunia, tidak akan ada. Wa min waraihim barjahun ila yaumi yub'atsun. Selanjutnya masih ada qabdah ketiga, ada tajdid hadis ketiga, kemudian ada qabdah keempat. Insyaallah pembahasannya kita lanjutkan di pembahasan nanti di minggu berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri pembelajaran di hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan satu orang untuk memimpin doa.